أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami bersyukur Engkau telah memberikan waktu sampai pagi hari ini, asbahna, waktu New York, dan tentu pada sore hari waktu Indonesia bagian barat. Kita bersyukur setiap saat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kemarin kita sudah bahas, yaitu tahadduts bin nikmah. Selalu menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla. Sedahsyat apapun musibah yang terkena pada diri kita, kesengsaraan yang tertimpa pada diri kita, amat sangat sedikit dibanding nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebuah pertanyaan buat kita. Kenapa kita tidak mampu bersabar? Jawabannya karena kita jarang tahadus bernikmat. Jarang sekali kita menghitung nikmat-nikmat Allah. Justru yang terjadi adalah menghitung-hitung kesengsaraan. Salam dan selawat selalu kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebagaimana Allah telah memberikan salam dan salawat serta keberkahan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipertemukan oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memasuki surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba Allah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang beriman, kalau kalian betul-betul cinta Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebagaimana yang sudah kita programkan pada hari ini, kita membaca ma'thurat, yaitu Hasan al-Banna. Dan insya Allah kita akan mulai, setelah itu nanti kita akan masuki kajian ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Yang telah saya share kepada bapak-bapak ibu semua, yaitu ma'thurat, yaitu Syahid Imam Hasan al-Banna, zikiran pagi dan niatkan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita niatkan buat kedua orang tua kita pahala. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak kita menjadi orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang wafat dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jinan. Dan biasanya ini Pak Haji Jumena yang membaca ini setiap. Baik, kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون. لله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر وفتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka أعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Ibadah-ibadah kita membuktikan bahwa kita betul-betul mencintai Allah Azza wa Jalla karena ridha Allah. Yang cinta Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sedikit saja tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Allah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla mendidik Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seorang yang sangat dicintai yang disebut dengan Khalilullah, itu orang yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Julukannya adalah Khalilullah. Maka Nabi Ibrahim diangkat Imam Nas sebagai pemimpin seluruh manusia di muka bumi. Subhanallah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim diuji sehingga fatammahunna, menyelesaikan ujian di sini. Inni ja'aluka lin-nasi imaman. Setelah sukses ujian-ujian begitu dahsyat yang ditimpakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, langsung beliau diangkat, inni ja'aluka lin-nasi imaman. Kami jadikan engkau sebagai imam seluruh manusia. Maka itu ketika kita memberikan salam dan salawat, apresiasi kita, rasa syukur kita, istilahnya terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, sebagaimana engkau telah memberikan salam dan salawat kepada Nabi Ibrahim sebagai imam. Subhanallah. Dan kemarin kita sudah membahas وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Demikianlah kami perlihatkan kerajaan langit dan bumi kepada Nabi Ibrahim. Diperlihatkan, melihat, berpikir, itu namanya fase tauhid uluhiyah. Saya melihat air, saya melihat makanan yang ada di depan saya melihat apapun, proseslah bahwasanya ini semua adalah dari Allah Azza wa Jalla. Yakuna minal mukinin, agar Nabi Ibrahim termasuk hamba Allah yang penuh keyakinan. Maka yakin setelah berpikir, menganalisa. Kalau kita tidak menganalisa, tidak berpikir, maka tidak ada keyakinan. Maka itu bapak-bapak, ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah di sini pasti orang dewasa semua. Coba lihat anak-anak kita. Kadang-kala mereka bertanya tentang Tuhan. Kalau berbicara tentang Tuhan amat sangat mudah sekali karena akal sudah di-set up oleh Allah untuk menemukan Tuhannya. Maka tauhid rububiyah itu sangat mudah sekali. Justru fase yang kedua yang susah adalah tauhid uluhiyah. Sampai pun iblis, syaitan mengakui tauhid rububiyah. Khalaqtani min nar, ya Allah, engkau telah menciptakan aku dari api. Jadi Allah Subhanahu wa taala diakui keeksistensinya. Tapi permasalahannya adalah bukan tauhid rububiyah. Allah sebagai pencipta, bukan. Orang-orang Arab Quraisy pun mengatakan Allah yang mencipta langit dan bumi. Tapi permasalahannya adalah apakah kita betul-betul mengagungkan dan membesarkan Allah, betul-betul menyembah Allah. Masuklah fase namanya tauhid uluhiyah.
Allah kemarin kita bahas Rabbun, Rabbun yang mencipta, Rabbun yang mengatur, Rabbun yang menghidupkan, Rabbun yang memiliki, itu Rabbun. Yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan kalau kita melihat alam semesta dikembalikan pada Allah, itu baru fase namanya tauhid rububiyah. Tapi perilaku kita, termasuk tutur kata kita, apakah kita betul-betul mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanallah. Jangan sampai kita tidak mengagungkan dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah, itu terjadi pada diri kita. Ketika kita membesarkan diri kita, membesarkan selain Allah, apa bedanya kita dengan orang-orang kaum musyrik, termasuk orang yang sombong. Orang sombong itu yakin adanya Allah, iyalah, tapi dia membesarkan dirinya sendiri. Na'udzubillah, mudah-mudahan hati kita bersih daripada kemusyrikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu, atau min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka ma la na'lamu. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah, lindungilah kami dari segala kemusyrikan yang kami ketahui, dan minta ampun ya Allah dari segala perilaku kemusyrikan yang kami tidak sadari. Itu yang kemarin kita bahas. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lihat redaksi ayat Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya itu dalam surat Ali Imran. Imran 189. Dan ini saya yakin sudah hafal. Lillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi serta sisinya milik Allah. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau ini sangat mudah ditalar, ini sangat mudah. Mudahnya apa? Karena masuk fase tauhid rububiyah. Pasti langit dan bumi serta sisinya ada yang menciptanya. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas bagaimana Nabi Ibrahim melihat bintang. Ini Tuhanku, hadza Rabbi. Bintang hilang, aku nggak suka yang hilang. Keluarlah bulan hilang juga. Keluarlah matahari, hadza Rabbi, hadza akbar. Ini Tuhan kami, Tuhan yang besar. Hilang juga. Barulah ungkapan Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi serta sisinya. Akal akan mengarah pada ke sana. Akal sehat. Tapi akal yang tidak sehat mengatakan tidak ada Tuhan. Seakan-akan dunia adalah dunia. Nah, ketika kita lihat langit dan bumi pasti ada yang mencipta. Siapa itu? Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Selesai di sini. Lanjutkan ayat selanjutnya. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Titik. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi apapun, termasuk semut, termasuk cacing yang ada di dalam tanah, termasuk manusia, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, lautan, langit, seluruh lapisan atmosfer, semua samawat, lapisan langit. Karena langit itu sangat luas sekali, maka bentuknya samawat. Ini semua tidak sia-sia, Allah menciptakan, dahsyatnya luar biasa. Waqtilafil lail wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. Bayangkan setiap hari kita melihat ikhtilafil lail wan nahar, silih bergantinya siang dan malam. La ayat. Sungguh itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Buat siapa? Ulil albab. Uli adalah orang memiliki, albab adalah isi. Maka ini tanda kebesaran Allah buat siapa? Buat yang berpikir mendalam maksudnya. Jangan diterjemahkan ulil albab yang punya akal. Karena manusia diberikan akal, tapi tidak mendalam, albab. Saya akan gambarkan, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saat ini buah kelapa. Buah apa ini kelapa? Kita buka isinya. Di dalamnya itu ada isinya, yaitu sabuk kelapa. Dibuka lagi ada batok kelapa. Dibuka lagi ada kulit yang tipis, yang coklat. Dibuka lagi ada dagingnya, putih. Dibuka lagi ada airnya. Dalam bahasa Arab lubun. Albabun isi. Berarti kita bisa merasa, oh ini pasti ada airnya. Kenapa? Karena Anda mendalam dan sudah melihat dalam. Ulil albab, orang yang berpikir mendalam, deep thinking. Langit dan bumi serta seisinya, silih bergantinya siang dan malam, pasti ada yang menciptanya. Di sini ada tanda kebesaran Allah. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya ada ketika kita melihat langit dan bumi serta seisinya. Ketika kita rasakan tanda kebesaran Allah, biasa saja.
Kenapa? Karena tidak berpikir mendalam siapa di balik ini. Termasuk air ini. Saya minum, setiap saat kita minum, setiap saat kita makan, apapun yang kita konsumsikan adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tanda. Kita terjebak dalam tanda, melupakan siapa di balik tanda. Kita minum nikmatnya air minum, tapi melupakan siapa menciptakan minuman. Subhanallah. Maka langit dan bumi serta sisinya, termasuk pergantian siang dan malam adalah tanda kebesaran Allah buat siapa? Yang berpikir mendalam. Maka iman orang Islam beda dengan iman orang-orang agama lain. Mohon maaf. Agama yang lain mengatakan Tuhan itu banyak. Ada yang mengatakan 3, ada dewa ini, dewa bermacam-macam. Dia tidak berpikir, tidak mungkin. Laukana fima aliyatun, kalau Allah di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan yang banyak, pasti akan ada benturan. Enggak logik. Maka satu-satunya ajaran agama yang logik, yang masuk akal, hanyalah agama Islam. Maka itu Allah SWT menggambarkan imannya kita berdasarkan logical thinking. Nah, untuk kawan-kawan kita yang punya anak keturunan di Amerika ini, hati-hati dalam mendidik anak. Jangan hanya pendekatan doktrin, ada Allah, sholat, ayo sholat. Sholat itu adalah nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 apa? Syahadat. Syahadat itu adalah mengenal Allah. Sholat adalah mengingat Allah. Sholat itu mengingat Allah. Mengingat adalah proses kedua setelah mengenal. Bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta serta seisinya. Ajak anak kita untuk berpikir, coba anak, ini siapa yang mencipta? Ada sampai sekarang orang bisa menciptakan air? Kalau ada manusia yang bisa menciptakan air, sudah seluruh planet-planet yang ada di luar bumi pasti menjadi tempat tinggal manusia. Planet-planet di sana dicari, kalau di situ ada air, di situ ada kehidupan. Karena kita butuh oksigen. Subhanallah. Dan itu adalah air. Kita perhatikan betapa banyak tanda kebesaran Allah yang akal pasti mengarah pada adanya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mendidik anak kita, yang penting sholat, baca Quran, lupa akidahnya dibangun. Sehingga ketika kita tidak dekat dengan anak kita, banyak yang tidak sholat, banyak yang melalaikan ajaran agama. Sampai pun orang sudah dewasa, sholatnya masih malas, dia beriman. Ada ajaran agamanya, oh Islam dong. Siapa Tuhan? Ada Allah dong. Tetapi realitanya tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Disinilah kita lihat betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ulil albab. Ulil albab siapa? Yang berpikir mendalam. Siapakah ulil albab? Nah, ini ayat ini. Jadi habis ini mungkin saya tidak akan bisa berpanjang lebar ya. Alladzina yadhkurunallah. Ini proses kedua. Setelah dia berpikir mengenal Allah baru mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallah. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Mengingat adalah proses kedua. Pertama apa? Mengenal. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Manusia cuma 3. Kalau tidak berdiri, duduk atau berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, betapa kita lupa bahwa Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang disebut dengan ulil albab? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ingat Allah kapan? Ada 3, kalau enggak berdiri, duduk atau berbaring. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Manusia hanya bertiga, kalau enggak berdiri, duduk atau berbaring. Wa yatafakkarun, dan dia berpikir mendalam. Kata-kata yatafakkar itu bukan hanya memikirkan sebetulnya. Mereka berpikir terus-menerus. Kalimatnya tak, yatafakkarun. Terus-menerus berpikir lagi, berpikir lagi, berpikir lagi, berpikir lagi. Fi khalqis samawati wal ard. Jadi enggak boleh berhenti. Oh, enggak boleh berhenti. Nah, kita berhenti, yang penting Allah, Allah. Enggak, coba Anda perhatikan lagi. Semakin Anda memperhatikan, semakin tambah iman. Maka membaca ayat Al-Quran bukan hanya lembaran, tapi alam semesta adalah Al-Quran. Khalqis samawati wal ard, dalam membaca penciptaan langit dan bumi, baru mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami yang menciptakan kami. Wahai Tuhan kami yang menghidupkan kami. Wahai Tuhan kami yang mengatur kami. Kalimat rububiyah. Ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satupun yang kau ciptakan sia-sia. Subhanak faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau maha luar biasa, maha suci.
lindungilah kami dari api neraka. Ujungnya adalah kita minta proteksi dari api neraka. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, setelah kita melihat alam semesta serta isinya berpikir, ya Allah ini ciptaan Engkau. Ada rasa kecil dan ada rasa takut, ya Allah lindungilah aku nanti bagaimana janji Engkau ada dikumpulkan manusia, di situ ada surga, ada neraka. Ya Allah lindungilah aku dari api neraka. Ini ada makanan, ini ada kacang di sini. Saya makan. Allahumma barik lana fima razaqtani, dari Engkau yang razaqtana, Engkau berikan. Ujungnya waqina adzab. Jauhkanlah aku dari api neraka. Semua dari Allah. Kenapa? Karena nikmat-nikmat ini akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim, dan kalian akan ditanya semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan diri kita. Sudahkah kita mengalami ini semua? Kadang-kadang tidak, sholat, baca Quran. Coba sekali-sekali Anda lihat alam semesta, lihat langit bumi, silih berganti siang dan malam. Berpikir, oh ya di sana ada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu, sambil berzikir, baru kita rasakan kebersamaan dengan Allah. Dari sini kita akan mencoba untuk mengintrospeksi diri kita. Yuk kita perbaharui tauhid rububiyah kita. Sehingga tauhid uluhiyahnya melejit. Gitu. Kita ini jarang mengasah tauhid rububiyah. Coba sekali-sekali Anda minum pelan-pelan, ya Allah Subhanahu, nikmat sekali. Allahu Akbar. Dari air ini bisa hidup kita. Darah kita bisa hidup, paru-paru, jantung semua dengan air ini, Allah. Makanan menjadi energi, ya Allah. Kita lihat udara lagi. Was-subhi idza tanafas. Coba Anda berpikir, nafas itu siapa yang menciptakan? Aku yang menciptakan. Kita makan, hilanglah lapar. Alladzi at'amahum min ju'. Aku yang menghilangkan lapar. Dari yang tadi lapar, aku yang menghilangkan, kata Allah. Subhanallah. Yang tadinya dahaga kita minum, tidak lagi dahaga. Semua ini tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Coba dilatih setiap hari, setiap saat. Jangan sampai kita melupakan tauhid rububiyah. Bayangkan kita tauhid uluhiyahnya lemah karena tidak memperhatikan tauhid rububiyah. Bayangkan kita kadang-kadang malas sholat, malas baca Quran, malas membesarkan Allah, malas berzikir. Kenapa? Karena tauhid rububiyahnya tidak pernah diasah kembali. Itu harus diulang lagi. Instruksi Allah Subhanahu wa taala untuk tauhid rububiyah jauh lebih banyak daripada instruksi tauhid uluhiyah. Salat berapa sih kata-kata aqimus salat itu berapa kali dirikan salat? Itu amat sangat sedikit dibanding tentang alam semesta serta isinya mengenal Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mencoba untuk mengenal siapakah Allah. Mengenal Allah akan memproses kekuatan mengingat Allah. Mengenal Allah baru mengingat Allah. Ini pondasinya adalah mengenal Allah dulu, pondasi. Bangunannya adalah mengingat Allah. Salat mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah. Baca Quran mengingat Allah. Berpuasa, ibadah-ibadah apapun. Maka Islam yang nampak. Akidah kita, pondasi kita adalah betul-betul yakin. Nah ini harus diperbaharui lagi. Maka itu nanti kalau kita lihat ayat Al-Quran, kok diulang lagi Ustaz? Kok pengulangan? Karena memang ini yang selalu dilupakan. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai ini saja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan kita selalu memperbarui iman kita, yaitu memperbarui. Coba dilihat, yang gampang makanan saja. Atau kita bercermin, ya Allah Alhamdulillah menciptakan mata, kelopak mata berapa kali. Pendengaran kita, subhanallah. Kita bisa bernafas, kita bisa makan. Di kanan kiri begitu dahsyat mengerikannya itu gigi. Di tengahnya ada lidah yang sangat lembut sekali. Bertetanggaan, tidak saling menyakiti. Subhanallah. Coba bisa digigit selesai gitu. Bagaimana keharmonisan dalam tubuh kita. Subhanallah. Banyak sekali tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian begitu dahsyat tanda kebesaran aku. Apakah Anda tidak memperhatikan? Ini adalah surat Az-Zariyat. Gambar orang bertakwa. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang ayat ini. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, jazakallah khair Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silahkan di-unmute sendiri.
Pardon. Ada yang bertanya? Silakan. Halo, Bapak Ibu ada yang bertanya? Mungkin masih pagi Ustaz, jadi belum. Silakan Ibu, Bapak-bapak. Alhamdulillah. Belum ada, kayaknya nggak ada. Karena habis ini saya ngisi lagi nih untuk Bank Infak rencananya. Oh, gitu. Ya, nanti mudah-mudahan ada sinyal internetnya karena habis ini ada Bank Infak itu gerakan yang luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan seluruh Indonesia. Namanya Bank Infak, Pak. Pertanyaan? Bapak Ibu kalau tidak ada ya kita tutup saja acara ini dengan kafaratul majlis. Insya Allah besok pagi kita bertemu kembali tafsir hadis. Ya. Insya Allah berkaitan tetap tentang akidah. Mudah-mudahan kita selalu memperbaharui iman kita ya, dengan kajian Al-Quran. Nah, ini pun ayat ini belum selesai ya. Cuma karena doa-doanya Masya Allah dahsyat yaitu surat Ali Imran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.